Ini bukan kelanjutan linear dari Mangkujiwo 1. Padahal kelanjutan ya? Makanya bisa nggak dijelaskan? Ini kelanjutan sirkuler atau gimana? Iya, jadi Sekarang gini, misalkan. Kalian selesai dulu kalau udah kabarin ya. Multi, dia bilang, siapa Kinoy? Sujiwo Tejo. Multi langsung panik. Gimana aku jualannya? Wah, Sujiwo Tejo dibilang nggak laku. Ya enggak, kok tahu kan dia? Aku nggak mau ada HP pas reading, siapapun. Leo ya, Martino Leo, aku maki-maki. Tapi Padahal lagi masalah keluarga. tapi habis itu aku minta maaf. Ibunya lagi sakit. Ini udah, aku Selamat datang di Inframe, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita sudah kedatangan sutradara dan juga pemeran utama dari Mangkujiwo 2. Aduh, deg-degan kalau ada Mas Sujiwo Tejo ini. Takut kita kebawa salah ngomong. pemeran utama dari Cek Tunggu Sebelah 3. Iya. Jadi apa ya cocoknya ya kira-kira ya? Jadi orang Madura yang jualan salak di depannya. Iya. Atau Koafuk mau pesugihan ketemu dukun. Iya. Mas Jiwo apa kabar? Baik, baik. Kinoy apa kabar? Siap. Jangan kita terakhir ketemu yang lo main ke setnya Mili Mamet itu lagi. Iya. Selama itu kayak kita nggak ketemu ya, 2018. Yang di komplek rumah gua ya. Iya, gue syuting Mili Mamet komplek rumah lo, terus lo mampir tuh bawa anjing lo yang gede banget itu. Yoi. 2018 lumayan lama gak ketemu ya. Jadi ini teman-teman adalah Mangkujiwo 2, sebuah sequel dari Aku pernah ketemu dia langsung stand up komedi di panggung terakhir di Bandung, nggak tahu dia ingat mas enggak. Di sekolah apa gitu, sekolah pokoknya di Bandung, Universitas Maranatha. Maranatha. Maranatha, Iya, betul. Tuh kan aku ingat, Mas. Suka meremehkan. Yang kecil tuh matanya aja, kalau otaknya lumayan. Tadi gua lagi ngomong apa ya? Kalau Mas Sujiwo Tejo yang motong kita Itu susuknya tuh, Nes. Mangkujiwo 2, sequel dari film Mangkujiwo yang waktu itu harusnya sih jadi hits juta penonton kayaknya, cuman tayang nggak lama pandemi muncul, bioskop juga harus tutup ketika itu. Berarti sekitar bulan Maret kurang lebih. Iya, Maret 2020. Dari Januari akhir sampai Januari ke ya? Februari akhir. Oh, Februari. Maret kena pandemi. Maret udah kan. selesai ya berarti ya. Stop. Stop ya. Oke, ini berarti ceritanya melanjutkan ya? Melanjutkan Mangkujiwo yang pertama ya? Kalau secara cerita sebenarnya nggak yang melanjutkan secara linear kayak gitu. Oke, artinya Tapi nggak usah nonton yang itu, masih bisa menikmati. masih bisa Oke. kayak gitu loh. Jadi kalau saat penonton bisa mau nonton yang kedua walaupun tanpa nonton yang satu, Iya. memungkinkan dan malah mungkin akan tertarik untuk kembali lagi nonton yang pertama. kayak Oke, gitu. kalau yang pertama kan Broto Seno ini mau balas dendam sama Cokro Kusumo, membangkitkan sosok Kanti gitu. Terus kalau aku lihat di trailer yang kedua ini, wah kok ada tikus, ada pembunuhan, ada pembantaian. Ini sebenarnya siapa nih yang mau cerita? Yang kedua ini kurang lebih ceritanya kayak gimana sih sebenarnya? Bisa sadis kayaknya ya kalau Oke, dilihat-lihat nanti ya. tinggal Mas Jiwo lanjutin lah ya. Oke. Jadi ini lebih kejayaan, bagaimana sistematik kerja dari sebuah organisasi yang namanya Mangkujiwo. Kayak gitu. Secara cover kita kenal bahwa itu pabrik batik. Iya. Pabrik batik Mangkujiwo Iya. namanya brandnya kayak Iya. gitu loh. Tapi di balik itu ada apa sih? Gitu loh. Kekejaman dari organisasi ini kayak gitu loh. Jadi mereka berkamuflase untuk menjalankan bisnis, menjalankan menghilangkan orang, mengambil kekuasaan lewat si pabrik batik itu. I see. Nah ini juga bagaimana kinerja yang selama ini penonton Kuntilanak Universe tuh nggak tahu apa sih Mangkujiwo itu, ya di dua ini I see. kita ceritain. Kalau yang pertama kan memperkenalkan tokoh yang nanti akan terbentuknya si sekte ini kan. Iya. Gitu. Iya, Jadi betul. makanya tadi gue bilang bahwa tidak ada pengaruh sih, orang nggak mesti nonton yang satu pun nggak ada masalah karena cerita menjadi sebuah cerita yang baru lagi sebenarnya. Dengan cover si Mangkujiwonya sendiri. Sekarang setelah cerminnya berhasil diraih, Betul. sektenya sudah bisa dibangun. Kuntilanak sudah dikuasain oleh dikuasain, mereka, mau walaupun ngapain masih nih? ada kayak wangsit yang masih dipegang oleh si anaknya kan, si anaknya Kunti itu. Kayak Oke. gitu. Itu dia. Gimana sih? Nggak boleh spoiler ya ceritanya, sektenya mau ngapain nih di sini nih Dari tadi kira-kira? masih nggak ngerti ungkapannya Bang Kino itu. Ini bukan kelanjutan linear dari Mangkujiwo 1. Padahal Maksudnya, kelanjutan ya?
Salah Makanya dia. bisa nggak dijelaskan? Ini kelanjutan sirkuler atau gimana? Iya, jadi Sekarang gini, misalkan. Ayo lo, dikoreksi lo, komatelnya lo. Katakanlah siapa ya pemeran di sinilah, Jinar Maesa Ayu, pemeran Nyi Kenanga. Pacaran sama si A. betul. Terus dia pacaran sama si B. Ini kelanjutan linear atau gimana gitu apa? Apa Mangku Kalau 1, 2? best Kalian selesai dulu kalau udah kabarin ya. Sepakat. Ya, supaya aku juga ngerti. enggak, maksudnya linear gitu kan enggak yang kemarinnya kita selesai di umur dia kayak Uma di umur 16. Oh, kita mulai dari 17 enggak kayak gitu loh. Oke. Jadi dia udah bisa langsung jumping banget gitu. dengan problem yang baru dan di mana sekte ini sudah di tengah-tengah kejayaannya. Mungkin garisnya lurus Mas, tapi lengkap Benar. gitu kali Nah, ya. secara karakter pun dari awal Mangkujiwo 2 ini juga orang sudah dituntun. Oh, Jenar sebagai tangan kanannya Sujiwo Tejo, Karina Swandi sebagai tangan kirinya. Orang akan paham. Memang karakter saya di yang pertama, aku itu kalau honornya udah habis lupa gitu loh. Aku tuh main film kalau honornya udah habis lupa gitu loh. Kalau gitu honornya harus banyak ya supaya gitu loh. ketika promo masih inget gitu. Iya. Atau terminnya dicicil 20 termin. Atau belum lunas nih. Iya. Pelunak. Ingat terus gitu. Iya. Makanya Honornya nggak usah digedein, pembayarannya aja ditunda. Solusi dong, solusi. makanya aku bingung tadi Ernest. Ini masih karakternya juga hampir sama. Hampir sama. Makanya yang pertama aku jadi apa? Lupa aku sudah Sebenarnya Gini Mas, kalau bilang sequel itu terlalu dekat sama sebelumnya, takutnya orang tuh ngerasa aku nggak mau nonton, aku belum nonton yang pertama gitu. gitu. Dari boleh. Boleh. Nggak nonton yang pertama. Boleh. bisa. Tapi aku tuh mau nanya sebenarnya ngelihat Mas Sujiwo Tejo di Mangkujiwo 2 ini kan refreshing ya, maksudnya kenapa selama ini kok nggak cukup lama gitu, kayak absen menghiasi layar lebar gitu loh Mas? Loh kalau callingan sering. Baik. Waktu zaman COVID itu Ernest. Kamu orang Indonesia nggak? Ya, saya anak ini Korea Utara, iya Indonesia. Jadi di Indonesia itu pernah ada COVID. Oh Tak iya. ceritain ya, gitu ya. Iya, tahu. Nah, waktu COVID awal-awal ada callingan. Mas minta jadwal. Oke. Itu Ajeng ya kan. Untuk apa Syuting. 3 bulan lagi aku pikir panggilan reading apa. Nanya jadwal lagi. Nanya jadwal 6 bulan lagi ke depan. Nanya jadwal. Sampai 3 kali. Mungkin jadwal vaksinasi. Itu bukan karena absen gitu loh. Itu petugas kelurahan nanya jadwal vaksinasi, Betul, gitu bukan loh. jadwal syuting. Iya. Nah, maksudku habis nanya jadwal, kelanjutan linearnya kan jadwal reading gitu loh. Ini kelanjutan linearnya nanya jadwal lagi 6 bulan lagi depan. Syutingnya kapan gitu ya? Syutingnya kapan? Semua mengalami itu. Jadi yang peran Jenar juga, dia manggil aku Tai kan. Gimana? Dia manggil aku manggil dia Tai juga gitu. Oh gitu ya. Gitu. Kamu udah dapat callingan nggak? Udah Panggilannya gitu Tai. loh. Tapi kok nggak ada kejelasan juga gitu. Jadi nggak absen. Karena ke pending. Oke. Tapi ini ya ada lu kalau lagi syuting ngelihat Doi ini di kamera tuh kayak pasti ada lihat di monitor tuh ada aura yang beda ya. Lihat di trailer aja di sini aja berasa gitu. Padahal nggak usah ngomong, cuma ngelihat gini aja kayak gitu. Jangankan gitu, kru aja yang belum kenal aja langsung diam semua. Menurut gue ini sangat basa-basi. Yo. Kayak rata-rata pejabat itu. Omongan sama tindakan nggak ada. Kalau ngomongnya, wah lihat Mas Jiwo, Mbak Tejo kalau di kamera. Tapi aku nggak pernah di casting di film dia. Belum ada. Jadi mau yang mana karakternya? Kan Kasih casting jadi itu kan penjaga harus toko. sesuai kebutuhan. Ini mana Enggak, kebutuhannya? Ernest. Gimana? Berlatihlah ucapan dan tindakan itu satu. Jangan nyontoh pejabat. Itu loh poinnya, gitu loh. Muji-muji nggak ada gunanya, muji-muji, gitu loh. Kayak orang Indonesia kalau habis musik tepuk tangan, nggak ada. Kalau di Australia tepuk tangan ngasih topi, gitu loh. Konkret. Ya, terima kasih pemirsa sudah menyimak. Udah jadi YouTuber juga sekarang dia. Jadi YouTuber ya. Boleh nggak ceritain tuh Mas, kenapa aku memutuskan akhirnya aku juga mau konsisten di YouTube gitu.
Enggak, aku sekarang udah off lama. Oh, udah off juga? Ya, beberapa. Tapi kan sempat lama toh, Iya. maksudnya sempat rajin gitu. Karena gini YouTube itu, kalau kita ngasih ece-ece, banyak. Kadang-kadang sampai 800.000 untuk aku banyak gitu. Tapi kalau kita kasih yang serius, yang ini paling di bawah 100.000. Males. Oh gitu. Jadi apa yang masih dicari sih dalam hidup ini? Wah, lamanya. Lama banget coba. Matematikanya jalan. Ahli matematika nih. Iya, sekolah matematika. Oh gitu, kayak Abdur. Abdur S2 Iya, matematika. tahu aku. Apa yang dicari ya? Tapi aku seneng pesan leluhur, udahlah nggak usah nyari gitu loh. Gak usah nyari. Lakukan segala sesuatu sesuai passionmu, nanti akan ketemu sendiri. Nggak mungkin Ernest jalan pagi-pagi. Ernest mau kemana? Aku mau mencari diriku. Nggak enak. Udahlah bikin Itu lebih kayak orang bikin linglung apa, ya? nanti ketemu Ernest Prakasa yang sebenarnya. Tapi itu pikir pesan begitu. leluhur kapan leluhurnya pernah berpesan seperti itu? Leluhur kan biasa pesannya tuh nggak kayak gitu. Leluhurku ya, bukan Oh, leluhur oke. di sana. Iya, oke. Orang Indonesia kan? Iya iya. Kakek saya sih naik kapal dari Cina memang, mendarat di Bangka Belitung. Jadi pokoknya Oke. pesannya, Iya. udah nggak usah sok-sokan mencari jati diri, Iya. mencari itu bullshit. Jalani lah. aja. Sekarangnya lucu banget gitu, pagi-pagi Mas Kino jalan, Bung mau kemana? Mencari jati diri. betul. Udah bikin film, bikin ini, asal sesuai passion, nanti lama-lama akan ketemu. Nah, apa yang aku cari? Iya. Ya mungkin aku sedang melalui Mangku Jiwo 2, aku sedang mencari diriku. Yang mencari juga nggak tahu. melalui karya ini ya. Iya. Ini kalau diajak ngobrol kayak begini, proses reading tuh kayak gimana? Nih gue bingung nih kan. Ini kan susah diajak serius ya, banyakan bercanda mulu. Lah terus kalau reading gitu harus serius tuh. Gimana proses reading ketemu yang Aku begini? nggak mau coba? ada HP pas reading, siapapun, tanya Disiplin. beliau. Aku memarahi, aku maki-maki betul. Nggak mau ada apa? HP. Oh HP. Oh. Terus Aku nggak bisa mau ada gangguan, kayak gitu tuh. dia saksinya. Aku nggak mau ada si A lagi ngobrol sama si B di Iya. dialognya, Iya. karena si C ini belum ada dialog, Iya. terus dia main Dia HP. ngomong. Semua harus dengerin. Iya. Tanya dia. Betul. Berarti Nah, kalau tapi yang reading proses serius. yang benar kayak gitu kan. Betul. Leo ya, Leo pernah aku maki-maki, Martino Leo, aku maki-maki. Padahal lagi masalah keluarga. Tapi habis itu aku minta maaf. Ibunya lagi sakit. Ternyata. Aku nggak bisa main HP. Konsentrasi dong. Aku serius. Kamu tahu John Wick nggak? John Wick itu hanya dengan satu pensil bisa membunuh 9 laki-laki di kafe. Karena apa? Fokus. Taunya habis itu Jenar yang itu ibunya ada masalah. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku sorry Leo. Leo, beginilah Leo ya. Iya. Tanya Leo deh kalau nggak percaya. Iya, Leo juga pernah di sini waktu ngobrolin soal pamali. Tapi kalau reading berarti serius ya? Serius banget. Dia dedikasinya dia emang serius, fokus kayak gitu loh. Gua juga jadi merasa nyaman juga kan. Ada beberapa pemain yang kayak gitu, jadi semua kan jadi menularin kan. Iya. Kira-kira kan ini kan sifat kaitannya erat dengan apa istilahnya folklore atau kepercayaan masyarakat Jawa. Aku pengen tahu Mas Jiwo ketika di proses skenario banyak ikutan ngasih banyak masukan atau datang ke sini sebagai pemain aja Iya, atau bukan cuma aku, semua ngasih masukan. Misalkan Karina Suwardi. Iya. Ini kan settingnya tahun 70-an. Betul. Ada beberapa kata yang ya kita usul Ya, itu kayaknya aneh untuk tahun 70-an gitu. Jenar semua ngasih terlalu masukan. kekinian Rio kalimatnya. juga. Oke. Penyapaan kayak gitu kan biasanya. Oke. Ini settingnya tahun 70-an. Iya. Itulah kenapa harus ada di Ambarawa dan Semarang. Ya. Karena banyak hal-hal yang lebih kuno kan di Ambarawa ya. Benar. Iya. Tapi kenapa putusannya Bisa nggak pakai kenapa misalnya bagaimana, kapan Siapa? gitu. Iya. Dari tadi terlalu banyak kenapa Ya gitu. namanya lagi wawancara ya, nggak boleh kan ngomong bisa kenapa. bagaimana? Bagaimana prosesnya? Bagaimana proses sehingga keputusan untuk membuat arahnya Mangku Jiwo 2 ini kalau berdasarkan trailer yang aku lihat. Ya. Sedikit warnanya tuh sedikit berbeda dari yang pertama gitu. Nah. Lebih banyak darah sepertinya yang kedua ini. Bener atau enggak nih? Benar sih. Atau benar. salah dari lihat trailer salah? Bener. Benar. Bener. Oke, kenapa tuh? Brutal kayak gitu.
Ya karena gini, ini setelah dari satu itu kan gue juga nggak nyangka ternyata akan dibikin sequel kayak gitu. Setelah selesai yang satu udah lagi tayang, Pak Amrit langsung ngomong kita bikin yang kedua. Waduh, ini harus bener karena pengalaman dari teman-teman kan selalu susah ya membuat sequel kayak gitu kan. Iya. Gitu. Tapi akhirnya gue menemuin, nah ini 2 tahun vakum dari perfilman misalnya gitu ya. Itu sebuah energi yang sangat positif. Jadi punya waktu untuk menggali konsep kayak gitu Mas. Jadi akhirnya selama itu aku dapetin konsep kayak gini. Oke. Ini kalaupun nanti ada ketiga, akhirnya Mangkujo ini kayak manusia gue bangun. Yang pertama itu bayi. Dia baru lahir. Nah, yang kedua ini remaja. Lagi jaya-jayanya, lagi senang-senangnya, lagi liar, lagi agresif. Nah, karakter remaja ini yang gue masukin. Agresifnya kayak gimana? Ya budaya brutal, dia egois, kayak gitu loh. Yang nanti mungkin yang ketiga akan lebih dewasa, jadi orang dewasa. Adu idealis, akhirnya pecah, kayak gitu loh. Menarik. Jadi sosok manusia inilah yang gue bawa ke konsep Mangku Jiwa ini, kayak gitu. Trilogi berarti harusnya ya. Betul. Udah direncanakan, tahu kapan? Sudah dirangkai memang, udah kita desain. Maksudnya kapan pengerjaannya gitu? Kalau ke timeline-nya belum. Belum. Tapi kan biasanya kan memang trilogi berarti cuma 3. Aku mati di 3. Kenapa nggak tetralogi atau ya belum tahu juga kan. Kadang kan produser saat melihat langsung minta keempat lagi nanti kan. Kayak itu loh. Trilogi. Tapi ini reading terpanjang sepanjang aku main film dari tahun 90-an aku main film. Readingnya berkali. Bagus dong. Lo nggak bagus dong. Kalau pengalamanku sih, pengalamanku talent. Kalau talent itu biasanya mau jawaban pejabat atau jawaban rakyat? Jawaban jujur. Jawaban rakyat jujur, ya. Rakyat. Ya bagus tapi capek banget. Jakarta macet. Dan nggak dipakai ketika di film. Ketika itu aku Ernest, aku ingat guru silatku dulu. Tiba-tiba guru silat banget. Enggak. Semua jurus dipelajari. Tapi begitu berkelahi, lupakan itu. Nah, begitu di lapangan, kondisinya beda. Misalnya, aku ngomong bisik-bisik sama Jenar atau yang jadinya. Bagaimana itu? Ternyata di set agak dijauhin. Asu tenan iki. Gimana? Nggak dipakai semua, tapi aku membesarkan jiwa. Inilah hidup. Betul. Kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan teori, tapi begitu terjun ke masyarakat, lupakan teori. Betul. Bener nggak? Kamu belajar kamera, belajar kan dilupakan untuk hanya supaya jadi satu. Tapi habis itu kita lupakan. Dan harus siap lincah berimprovisasi sesuai kondisi di lapangan kadang-kadang. Keterbatasan, waktu matahari sudah mau terbit dan segala macam. Tapi kan tetap ada gunanya kan teori sebagai naluri. Jadi maksud gue gini Bang Kinoy. Reading yang sangat mencapaikan sampai malam dari pagi itu. Ada bekasnya di sini. Ada sehingga manfaatnya ya. Iya, walaupun nggak dipakai dalam tanda kutip, tinggal di calling aja gitu dengan kondisi yang sudah berbeda gitu loh. Gitu. Apalagi kalau itu jadi nanti misalnya bikin yang ketiga kan pasti kan itu kan berguna untuk pendalaman karakter gitu ya. Tapi itu luxury sih menurutku untuk sutradara dan aktor bisa punya waktu reading yang lama ya. Karena kalau aku denger aktor jarang banget tuh yang komplain readingnya banyak banget. Seringnya yang komplain readingnya kurang gitu. Aku denger Cek Teguh sebelum malah readingnya setelah usai syuting. Itu readingnya baca bukti transfer. Sudah ditransfer termin. Tapi bagus dong. Dan apa itu sesuatu yang dirancang dari awal emang lo udah mikir oke, ini proses reading, gue butuh banget reading yang sangat proper gitu apa gimana? Sebenarnya iya benar. Gue udah bilang ke produser bahwa kasih waktu sebulan minimal kayak gitu loh. Ya kan? Karena gini, tidak gampang menyatukan karakter yang sudah ada dengan karakter baru. Kayak gitu loh. Beda mungkin saat kita bikin sequel tapi pemainnya hanya itu aja gitu ya. Tapi kan pertemuan ini yang susah, chemistry ini gitu. Bagaimana hubungan antar karakter itu gitu. Nah, jadi readingnya pun lebih banyak kita berdiskusi daripada kita mencoba ngetes scene-nya, latihan scene-nya gitu. Karena gue pengen membuat mereka liar dulu pemikirannya tanpa ada set
kayak gitu. Jadi sehingga nanti intinya isi adegan itu mereka nyampe dulu, baru nanti pas di set mereka bisa kembangin lagi kayak gitu. Itu sih yang gue ini. Jadi memang harus butuh itu. Tapi kalau hanya seminggu 2 minggu, waduh, gue sampai ini gimana menyatukan ini kan. Kau kan orang film, rata-rata film kita reading tuh berapa lama? Rata-rata. Aku nggak tahu yang filmku kurang lebih sebulan lah, kurang lebih ya. Ini Tapi aku biasanya mungkin bedanya gini, Mas, kalau aku biasanya nggak dari pagi sampai malam karena aku capek. Akunya capek. Biasanya kalau kita mulai jam 10 tuh jam 3 jam 4 udah emang lelah sih. Udah gitu. Itu juga susah, nggak bisa kita paksain juga kan, kayak gitu loh. Iya. Nggak bisa juga 24 jam kayak gitu. Ya kayak syuting juga kan, gitu lelah. Karena reading itu kan walaupun kesannya bukan cuman ya, tapi sutradara juga walaupun nggak mengadegankan cuman ngelihat itu juga lagi-lagi ya bukan cuman karena mikir kan sambil nganalisis, sambil ngelihat nih apanya yang belum oke, apanya yang bisa diperbaikin lagi. Jadi otaknya pegel juga, Mas. Dari pagi sampai malam. Kino berarti hebat banget bisa reading dari pagi sampai malam. Ampun, saya nggak kuat. Nggak kuat saya. Lihat jenggot tempe ubanan, ngelayanin pemain lah istilahnya. Tapi si Mangku Jiwo ini ada base dari inspirasi kejadian atau sejarah yang real nggak sih sebenarnya? Nah ini kembali lagi waktu pas awal sekali proyek ini jatuh gitu ya. Jadi gue tawarin bahwa secara background story-nya kita ambil dari sejarah kita sendiri, kayak gitu loh. Karena gue ambil gini, Multi pengen bikin sebuah film Mangku Jiwo. Mangku Jiwo pas saat gue analisis bahwa ini sebuah organisasi, kayak gitu. Nah saat kalau kita hubungkan dengan sejarah politik kita atau sejarah kita sendiri yang kelam, misalnya kayak gitu, ini sangat dekat sama penontonnya. Nah itu akhirnya kita coba tuh Mangku Jiwo 1, kita bikinlah bagaimana adu argumen keidealisan sehingga dia berbenturan dengan seorang Cokro Kusumo, waktu itu Roy Martin ya. Om Roy kayak gitu. Terus ada orang belakang dari Roy Martin yang pengen bersekutu dengan dia kayak gitu. Jadi intrik-intrik politik yang terjadi di sejarah kita ini juga kita ini. Nah kembali lagi tadi, kenapa apakah mesti nonton yang satu? Enggak sih. Nah ini mungkin dia bisa menjelaskan lagi. Saat kita membaca sejarah kita tahun 65, ya kan? Dari saat kita pertama kali baca 65, itu akan menarik kita untuk baca sejarah kita tahun 45. Kayak gitu loh. Nah Mangku Jiwo ini didesain kayak gitu. Gitu loh. Jadi nggak perlu kita, kalau kita mau baca sejarah 65, kita harus dari 45 dulu. Enggak mesti kayak gitu. Tapi dari tahun 65 kita tertarik untuk yang 45-nya. Jadi pengen tahu ya. Yes, itu dia. Menarik. Kalau sekarang bisa ditonton di mana? Di platform mana? Kalau yang Mangku Jiwo pertama. Yang satu WeTV ya. Ada di WeTV ya? Oke. Jadi teman-teman kalau di WeTV selain nonton Imperfect Series season 2. Ya. Promosi boleh dong. Nonton itu dulu ya. Imperfect Series, selain nonton Imperfect Series season 2 yang sekarang udah rilis semua episode 16 episode full. Bisa juga nonton Mangku Jiwo yang pertama yang rilis tahun 2020 lalu. Gitu kan? Betul. Oke. Makanya terjadilah gua harus mengambil waktu itu Sujiwo Tejo untuk memainkan Broto Seno sosoknya. Kenapa tuh? Gua nggak tahu siapa yang bisa mainin Broto Seno selain dia. Bener kan? Berarti melalui proses casting ya? Lucunya enggak, udah kalau pilih. Multi dia bilang, siapa Kinoy? Sujiwo Tejo. Multi langsung panik. Gimana aku jualannya? Wah, gila gimana jualannya? Gitu. Tapi aku yakinin Sujiwo kan. Tejo dibilang nggak laku. Ya enggak, kok tahu kan dia? Tapi akhirnya setelah kita yakinin, terus ngalamin, ya kan, Pak Amrit, Ken, Pak Ram, meyakinkan bahwa memang nggak ada yang bisa gantiin posisi karakter itu siapapun gitu loh. Itu udah jodoh lah ya. Kalau peran kan gitu ya. Kayaknya Mas Jiwo baru tahu ini sekarang deh. Tatapannya ini bengis banget. berat Mas. Baru tahu ini sekarang. Kalau awalnya Multivision agak, Sujiwo Tejo. Gimana jualnya? Enggak, biasanya kan tersebut lah ya. Biasanya kan kalau director kan siapa ini? Oh sini. Oh Yoki tuh dia ini. Followernya ini kan gitu kan. Gitu loh. Kalau aku kan memilih pemain ya baik dia bisa memainkan itu enggak kayak gitu. Gitu. Tapi minimal sampai waktu ngomong barusan jadi kayak rakyat, nggak kayak pejabat. Jujur.
antara ucapan sama perbuatan jadi satu. Perbuatannya ngoling aku kan. Oh iya. Kalau yang ngasih ini rakyat ya. Iya. sebelah itu cuman tapi nggak ada tindakannya. Padahal ya, Bang Kinoy, ketika saya bilang auranya Mas Jiwo, itu saya sedang menjadi rakyat. Beliau yang salah vonis kayak Mas Jiwo tuh paham banget ya sejarah, paham juga. Itu makanya tadi gue tanya ikut Jadi apa, saat, berkontribusi. saat kayak kemarin ya, ada kedua gitu, gue tetap silaturahmi kan, maksudnya ngajak ngobrol, terus dia tanya, gue kali ini mau apain, harus apa? Ya gue ceritain tentang politik atau apa. Oke, gue nangkep kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Iya, iya, Karena iya. dia dekat dengan dunia itu. Betul. kan. Aku rasa unsur itu yang justru mungkin membuat Mas Jiwo justru lebih excited sama Iya, proyeknya betul. mungkin ya Mas. Keberadaan unsur-unsur seperti itu yang bahwa ada cerminan kayak semacam bukan analogi ya, apa ya itu ya. Maksudnya kayak pengandaian dari si organisasi itu. Ada kemudian juga refleksi sih yang sejarah. betul. Jadi aku selalu bilang, beberapa bilang nggak bisa hidup di dunia nyata, minimal bisa hidup di dunia mimpi. Oke. Di dunia nyata teman-temanku semua jadi orang, cuman aku yang enggak gitu loh. Ada yang jadi menteri, banyak teman-temanku semua itu. Ada yang jadi di DPR, aku kok gini-gini aja dalam tanda kutip lah ya. Terus akhirnya dapat peran Brotosino di Mangkujiwo ini, aku mengendalikan tentara, jenderal, mengendalikan pebisnis melalui Nyi Carmila itu diperankan Karina Suwanti. Iya, Karina Suwanti. Dan tangan kiriku Jenar Maesa Ayung yang memerankan Nyi Kenanga itu menguasai dunia gaib. Jadi dunia untuk kejayaan sektorku. Iya. Jadi lebih dari teman-temanku yang jadi menteri-menteri itu lah, gitu loh. Iya. Iya betul. Iya betul. Nanti tak suruh nonton. Iya. Bener. Betul. Gitu. Betul. Aku memang nggak bisa di dunia nyata, tapi lihat di bioskop. Aku lebih dari kalian. Bukannya enakan jadi seniman ya Mas daripada jadi menteri? Kalau Aku ditawarin kemarin ketemu temanku yang menteri, tadi malam baru ketemu. Apa katanya? Aku bilang, jadi menteri itu enak banget. Oh ya? Terus aku bilang begitu, tapi masih lebih enak jadi temennya menteri. Dia kacau. Bayangkan pagi ini sudah berangkat ke Halim, nanti pulang, aduh capek banget gitu. Jadi temennya menteri enak kan? Iya benar. Aku mau bikin film nih, ayo bantuin deh. Indonesia banget ya. Tapi kalau ditawarin mau? Enggak, karena aku nggak di situ. Aku orangnya nggak bisa rapat. Itu kan selalu banyak rapat, nggak bisa basa-basi. Aku tahu aku nggak di situ deh. Jadi pasti nggak mau. Dan yang nawarin juga siapa? Siapa tahu ada yang kilaf nawarin jadi. Ini loh, staf sus menteri. Ya mungkin. Staf sus urusan goib. Multivision aja jawabnya, Tejo bisa dijual itu. Apalagi jadi menteri. Bisa mimpin orang. Iya. Aku sekali-sekali pengen denger Mas Jiwo promosi dong yang mempromosikan filmnya ke para penonton. Biar pada tertarik buat nonton. Pengen lihat kalau Mas Jiwo Tojo yang promosi kayak gimana. Aku sering bisa mengerti dan sering dikasih tahu sama kiai-kiaiku bahwa di kitab suci selalu dianjurkan berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Tidak ada berlomba-lombalah kamu di dalam kebenaran. Nah, aku dapat itu di film Mangkujiwo. Jadi penjiwaanku mudah-mudahan total, aku nggak tahu menurut sutradara. Jadi aku berbisik kepada seorang karakter yang aku bunuh. Kebenaran adalah dusta yang terbaik. Aku karena dari hidupku, obsesiku itu. Bahkan aku selalu bilang, kemarin aku ngisi di Kementerian Agama acara akhir tahun, Pak Menteri, di banyak orang. Toleransi di Indonesia sudah bagus, tapi semu. Kenapa? Ini di banyak orang. Toleransi di Indonesia dasarnya, silakan jalankan keyakinanmu, aku menjalankan keyakinanku, tapi keyakinanku lah yang benar. Aku pengen di masa depan, karena kebenaran itu sangat macam-macam. Silakan kamu jalani keyakinanmu, aku jalanin keyakinanku. Semoga kelak kita bertemu pada kebenaran yang sama.
di atas begitu toleransi gak akan mudah disulut. Percuma kita bilang toleransi, tapi sebenarnya di sini mengaku keyakinanku lah yang paling benar. Buat apa? Oke, nah teman-teman bisa nonton bagaimana cara Broto Seno mengucapkan itu. Kebenaran adalah dusta. Yang Terbaik. Ya, coba. Aduh, kebenaran adalah dusta yang terbaik. Ini bukan spoiler ya berarti ya? Bukan. Adegan kalimat Tagline itu. lah. Kebenaran adalah dusta. itu yang adegannya subuh. Aku nggak tahu kalau di tagline-nya. Aku nggak tahu kalau di filmnya ya. Adegannya subuh di Kota Lama di Semarang. Di atas genangan darah dan ada yang tergeletak yang aku bunuh. Aku ngomong itu di telinganya. Aku berbisik, apa berteriak, apa mendesah, silakan tonton. Oke. Kebenaran adalah Dusta yang terbaik. dusta yang terbaik. Apa benar tayang 26 Januari? 26 Januari. Benar? Benar dong. Nah, berarti belum tentu ya. Karena itu dusta. Bukan dusta ya. Susah ngomong sama. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyimak sebuah promo film yang agak tidak biasa ini, tapi semoga ngasih sesuatu yang beda. Jangan lupa film Mangku Jiwo bakalan tayang, Mangku Jiwo 2, bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia tanggal 26 Januari. Pengen lihat bagaimana mereka berkreasi mengembangkan universe-nya lebih luas lagi dengan lebih banyak darah dan diwarnai dengan banyak filosofi-filosofi yang menarik. Jangan lupa tonton karena di sini juga selain ada Mas Sujiwo Tejo, nggak mungkin ada dia doang karena bener nggak akan menjual itu. Itulah kenapa ada Karina Suwandi, ada Kiki Narendra, ada Yasamin Marinolio, Yasamin Jasem, ada banyak lah pokoknya ya. Ada banyak pemain-pemain yang lain. Untuk mendukung jualan. Untuk mendukung jualan. Masa jualan mengandalkan Sujiwo Tejo, bagaimana cara jualan? Terima kasih sudah menyimak In Frame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.